Halo semua, perkenalkan nama saya Matius. Kali ini, lebih tepatnya di video ini saya ingin mengenalkan mengenai eh, perangkat-perangkat apa saja yang terdapat dalam sebuah komputer desktop dalam rangka pengerjaan tugas kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, yang pertama di sini saya akan mengenalkan itu yang namanya PSU atau eh, power supply. Nah, power supply ini adalah bisa kita bilang sebagai sumber tenaga atau sumber kekuatan yang akan digunakan oleh PC desktop kita, di mana kita dapat katakan kalau diibaratkan dengan manusia, PSU ini ibaratnya seperti makanan dan minuman bagi kita. Nah, sama seperti kita manusia, jikalau kita tidak diberi makan atau minum, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas. Begitu pula dengan komputer desktop, di mana komputer desktop PSU atau power supply pada komputer desktop adalah makanan dari komputer desktop itu sendiri. Jikalau sebuah komputer desktop tidak memiliki power supply, komputer desktop itu tidak akan bisa melakukan apapun karena dia itu tidak memiliki daya atau tenaganya. Nah, di dalam perakitan komputer, pemilihan PSU pun sangat penting dikarenakan apa? Kita tidak bisa memilih PSU dengan harga murah. Karena kalau misalnya kita menggunakan PSU dengan harga murah, itu dapat merusak komponen-komponen PC kita yang lain seperti kayak RAM, prosesor, dan sebagainya. Jadi PS ini merupakan komponen yang sangat penting nih dalam perakitan komputer desktop. Nah, selanjutnya selanjutnya RAM. Sebentar. Oke, tadi kita sudah membahas tentang PSU, yang kedua kita akan membahas tentang RAM. Inilah tampaknya RAM. Nah, RAM sendiri pada dasarnya RAM laptop dan RAM desktop PC itu berbeda. Berbeda dari salah satunya itu perbedaannya dari ukurannya. Namun RAM ini uh, terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama ada yang versi lama itu DDR3, lalu yang versi baru yang beberapa tahun lalu itu DDR4, dan yang sekarang yang paling terbaru itu DDR5. Nah, dan RAM sendiri memiliki kapasitasnya masing-masing. Jadi ada yang dimulai kapasitasnya dari 2 GB, 16 GB, 8 GB, 32 GB ataupun 64 GB ataupun lebih dari itu. Nah, RAM di dalam PC sendiri kita dapat memasangkannya sebagai single channel atau dual channel. Jadi seperti di aplikasi ini kita memiliki RAM pertama dan RAM kedua. Ini dengan dua RAM kita bisa memasang dalam PC sebagai dual channel RAM. Nah, kalau kita ibaratnya menggunakan dual channel RAM, otomatis jalurnya akan besar. Karena contoh saja jikalau ada dua buah ada satu jalan yang besar. Nah, alirannya atau jalannya akan lebih enak atau lebih bagus jikalau
kita tuh memecah jalannya itu menjadi dua bagian. Jadi dia tuh alirannya akan lebih baik gitu. Jadi kalau pemasangan RAM di komputer desktop ada namanya single channel sama dual channel. Nah, habis itu komponen yang selanjutnya yang kita sebut sebagai otak dari CPU adalah otak dari komputer adalah CPU atau prosesor. Nah, di dalam perakitan desktop PC sendiri kita memiliki dua rekomendasi prosesor, itu AMD dan juga Intel. Nah, CPU ini adalah otak dari komputer kita. Jadi setiap apapun yang dijalankan di komputer kita tuh akan diproses oleh si CPU ini karena dia sebagai otaknya. Lalu ada namanya thermal compound atau thermal paste, bisa kita sebut. Ini biasanya kita oleskan di atas CPU kita. Lalu ada yang kedua yang namanya heatsink. Nah, heatsink ini kita dapat sebut sebagai kipas yang biasanya kita pasangkan di atas prosesor kita. Jadi kita taruh prosesor kita nih, lalu kita kasih thermal paste, lalu kita bisa taruh di atasnya yaitu si heatsink ini. Lalu yang selanjutnya ada namanya motherboard atau mainboard, atau bisa kita sebut sebagai papan ibu. Nah, motherboard ini komponen yang gak kalah penting karena semua komponen PC kita akan ditaruh di dalam motherboard ini. Contohnya seperti prosesor, kita akan masukkan atau install prosesor ke dalam soket prosesor yang ada di dalam motherboard ini. Dan juga begitupun RAM, kita memasang atau menginstal RAM di dalam motherboard ini. Begitu juga kalau misalnya kita punya VGA, nah kita bisa pasang di dalam motherboard ini juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya hard drive atau penyimpanan. Nah, hard drive sendiri sebenarnya sekarang terdiri atas namanya hard disk, dan juga SSD. Nah, perbedaannya apa ya hard drive yang HDD sama SSD? Nah, kalau HDD atau hard disk drive itu dia di dalam komponennya dia tuh terdapat sebuah piringan. Jadi data kita akan disimpan di dalam sebuah piringan seperti CD gitu. Jadi ini hard drive ini memiliki kecepatan yang kita bilang sangat lambat lah dibandingkan yang pesaingnya, yaitu seperti SSD. Dikarenakan penyimpanannya hard drive kan dia itu disimpan dalam piringan. Nah, kalau SSD dia hanya sebagai kepingan saja, dan SSD ini memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard drive. Nah, tapi konsekuensinya SSD harganya jauh lebih mahal daripada hard drive. Selain itu juga kalau hard drive kita memiliki risiko yang lebih besar. Contoh kayak gimana? Misalnya kalau komputer kita sedang nyala dan misalnya ada terjadi guncangan, itu bisa merusak hard drive kita. Karena hard drive kan di dalamnya ada sebuah piringan. Nah, karena ada piringan itu, kalau ada terjadi goncangan itu bisa membuat hard drive kita rusak. Berbeda dengan SSD atau solid state drive. Jikalau terjadi goncangan itu tidak akan membuat kerusakan pada storage kita. Nah, jadi sebenarnya sih untuk hard drive dan SSD ini kita sebut sebagai storage, seperti itu. Untuk SSD sendiri dia tuh terbagi atas dua ya. Yang pertama ada yang namanya SSD SATA dan juga SSD M.2 atau NVMe. Nah, SSD SATA tuh bentuknya mirip seperti hard drive ini bentuknya, tapi dia di dalamnya dia tuh tidak ada piringan, jadi lebih cepat. Nah, yang versi kedua itu SSD M.2 atau NVMe, dia tuh bentuknya seperti kepingan seperti RAM. Nah, ukuran juga lebih kecil daripada SSD SATA. Nah, kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD SATA, apalagi solid state drive. Jadi sebenarnya dalam proses perakitan PC kita lebih direkomendasikan untuk menggunakan SSD sebagai tempat untuk kita menyimpan sistem operasi kita. Jadi kita menginstal Windows, Linux atau sebagainya, kita direkomendasikan untuk menginstalnya di dalam SSD. Sedangkan kalau hard drive atau hard disk drive
Itu kita biasanya kita gunakan untuk menyimpan data-data kita. Seperti itu. Lalu ada yang namanya optical drive. Nah, optical drive ini biasanya untuk kita memasukkan sebuah CD atau DVD. Namun di komputer modern hal ini sudah jarang digunakan. Lalu selanjutnya kita belajar tentang mengenal yang namanya keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse sebenarnya bukan komponen yang di dalam PC kita. Dia dapat disebut sebagai external komponen. Jadi komponen yang dipasang di luar PC kita. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya dalam perakitan PC yang kita utamakan adalah yang pertama power supply. Itu kita nggak boleh neko-neko nih memilih power supply. Kita harus memilih power supply yang tepat dan bagus. Lalu ada yang namanya mainboard atau motherboard, papan di mana kita tuh memasang semua komponen kita. Habis itu ada CPU atau prosesor yang merupakan otak dari PC kita. Lalu ada VGA. VGA ini adalah sebuah perangkat yang berguna untuk menampilkan sesuatu ke layar. Jadi kalau komputer kita nggak ada VGA, komputer kita ini nggak bakalan bisa nampilin apapun ke layar. Jadi seperti itu. Dan juga koneksi ke layar kita bisa menggunakan VGA ataupun HDMI. Lalu ada lagi yang namanya storage. Storage ini tempat untuk kita menyimpan data-data kita. Itu ada 2 pilihan. Yang pertama hard disk drive dan juga solid state drive. Nah, lalu selanjutnya ada RAM. RAM ini ada tempat penyimpanan data kita secara sementara. Jadi kalau misalnya PC kita udah mati, data dalam RAM itu akan dihapus. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan inilah pengenalan perakitan PC oleh saya, Matius, dan saya ucapkan terima kasih.